terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Putut Endro Andanawari. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT BNI Asset Management. Pak Putut, kita akan lanjutkan kembali. Ini alternatif investasi yang mungkin bisa dikatakan salah satu yang menjanjikan juga ya selain pasar saham. Tadi Anda katakan cukup variatif dengan beragam juga durasi yang bisa dipilih oleh masyarakat investor. Anda katakan jadi untuk yang sudah mungkin expert begitu Pak Putut, sebaiknya mereka Ya. masuk yang di posisi yang mana begitu kalau kita lihat jenis-jenis reksadana tadi yang sudah Anda Oke, sampaikan? jadi kalau saya lihat yang ada di pasar modal saat ini Iya, dan mungkin kurang familiar, ini mungkin juga salah dari kita, industri, baik. saya juga pribadi melakukan edukasi. Jadi sebetulnya di pasar modal kita itu banyak fund manager atau manajer investasi yang mempunyai produk-produk ETF. Oke, Dan memang kalau lihat sejarahnya itu katakanlah tarik mundur 3 tahun terakhir ini baru mulailah kita masuk banyak beberapa ini yang mengeluarkan beberapa ETF. Di mana ETF itu sebetulnya beli paket kalau istilahnya saya, di mana sebetulnya reksadana, tapi yang dapat diperjualbelikan di pasar modal, di mana para investor itu terutama pemain saham yang sudah biasa beli saham langsung di pasar saham, itu juga bisa membeli reksadana yang sama di pasar modal itu sendiri dengan ETF seperti itu. Nah, enaknya dari ETF ini apa sih sebetulnya? Proses transaksi bisa dilakukan seperti saham biasa. Jadi langsung seperti itu. Keunggulan kedua yaitu apa tadi? Ya seperti saya bilang, proses pembeliannya itu istilahnya langsung diversifikasi secara instan atau diversifikasi secara langsung karena dengan membeli ETF tersebut itu investor langsung menyebar investasinya ke katakanlah kalau kita punya XBNI itu ke 29 nama investasi langsung yang tadi saya bilang. Jadi resiko investasi atau investor terutama langsung agak berkurang dibandingin kalau dia tiba-tiba langsung beli saham ke saham langsung seperti itu. Nah ini yang saya pikir kedua menarik. Faktor ketiga yang sebetulnya juga ada di luar dan juga mulai ada di Indonesia itu biasanya investor tuh mulai berpikir tentang biaya pengelolaan. Gitu. Dan di dunia itu ternyata orang tiba-tiba mikir gimana sih caranya mengurangi biaya pengelolaan investasi saya. Nah, betul. ETF ini bisa menjembatani atau menjadi alternatif bagi para investor di mana dia ingin, kalau dia ingin ada satu kendaraan yang dapat mengelola investasinya dengan biaya yang bisa dibilang optimal atau murah, itu ETF memberikan satu alternatif. Karena sebetulnya kita sama-sama tahu, Mas Pras juga sering ngomong, tiap kali indeks naik turun, indeks naik atau turun, indeks harga saham indeks 30. Tapi kalau kita mau beli indeks itu kan nggak bisa. Betul. Nah, ini tiba-tiba kita sebagai pelaku tiba-tiba menyediakan sarana para investor untuk tiba-tiba bisa membeli indeks tersebut. Dan nah, itu bisa diperdagangkan kalau kita bicara mengenai ETF ya Pak? Bisa Pak, bisa Pak, setiap hari. Jadi sebetulnya nanti ada market maker-nya dan dia yang bisa melakukan proses jual beli seperti itu. Kalau kita bicara mengenai mekanisme investasinya, apakah berbeda begitu dengan saham atau bagaimana Pak? Ini mungkin kita bisa memberikan juga makanya ini insight begitu. Dari sebetulnya itu tadi proses pembeliannya itu akan sama dengan beli saham biasa. Di mana para investor kalau misalnya udah jadi istilahnya anggota atau ini dari satu sekuritas, itu juga bisa langsung klik sahamnya. Jadi ini sebagai contoh mungkin bisa dicoba. Itu kalau misalnya para investor ingin coba yang namanya XBNI atau XBES itu ETF yang kita kelola saat ini, itu tiba-tiba ada code bid and offer atau jual belinya. Nah tinggal investor aja sama dengan kayak mau beli saham, mau beli di berapa, mau dijual di berapa, itu bisa dilakukan. Dan waktunya, jangka waktunya dia mengikuti jangka waktu bursa. Jadi selama bursa buka, otomatis proses pembelian atau penjualan itu dapat dilakukan oleh investor. Dan proses settlement-nya, penyelesaian itu juga akan sama dengan pembelian saham biasa seperti itu. Baik. Kalau kita cermati memang salah satu alternatif yang mungkin juga tidak sulit pada saat kita ingin berinvestasi begitu adalah reksadana. Tapi ada juga yang terproteksi nih kalau kita bicara mengenai jenis-jenis reksadana lainnya begitu. Nah, banyak yang menganggap dengan kondisi market yang tidak menentu, kemudian adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini, apakah tepat juga Pak kalau kita bisa mengunci nih dari keuntungan yang bisa kita peroleh dengan masuk di reksadana terproteksi misalnya? Boleh, sangat boleh. Justru itu yang saya
pikir sebagai investor yang pandai atau cerdik itu harus Oke. memanfaatkan semua alternatif investasi yang ada. Oh, Jadi oke, sebetulnya baik. sesuai namanya reksadana proteksi itu juga sebetulnya bagus juga digunakan seperti tadi itu untuk menjaga kekayaan daripada investor. Jadi memang kita sebagai manajer investasi itu mempunyai produk-produk yang cukup beragam. Nah ini tinggal gimana caranya investor memilih Ya. instrumen mana yang diambil. Jadi benar kayak tadi Mas Wad bilang bahwa reksadana proteksi juga merupakan satu alternatif investasi di mana dia bisa istilahnya memberikan keamanan dalam arti dalam berinvestasi, tapi otomatis secara tingkat pengembalian itu mungkin juga jangan terus tiba-tiba marah kok returnnya kecil banget ya dibandingin kalau investasi saham ya. Iya. Memang karakternya seperti itu. Jadi memang tadi kayak saya bilang teori investasi kan diversifikasi nggak hanya dari sekedar dari nama sahamnya harus berbeda, Oke. tapi dari kelas aset pun berbeda. Jadi kalau saya ngebayang saya sebagai investor yang punya kekayaan 100, itu nggak boleh 100-100-nya ada di saham, dan 100 saham itu kayak sebar ke 30 nama. Enggak. Diversifikasi juga harus dilakukan di kelas asetnya sendiri. Nah, kelas aset kayak tadi saya bilang, harus ada yang untuk likuiditas di reksadana pasar uang atau di tabungan, tapi juga pada saat yang sama, jangan semuanya di situ. Harus sebar juga ke, katakanlah, pendapatan tetap. Untuk jangka panjang, Iya. itu juga pasar saham, seperti Oke. itu. Jadi harus untuk yang jangka harus pendek memang akhirnya seperti di pasar uang bisa menjadi alternatif ya Pak, money market begitu Pak? bisa, bisa. Karena kita ya otomatis secara return, Iya. itu dia pengen gimana caranya memanfaatkan posisinya. Karena kadang-kadang ya kan market juga kadang-kadang tiba-tiba naik bisa tinggi sekali dalam satu Betul, bulan. betul. Itu juga nggak salah kalau tiba-tiba sebentar saya istirahat dulu di pasar modal, saya naruh dulu di pasar uang dulu deh sementara ini. Karena nanti Oke. kalau tiba-tiba market ada koreksi, mulai investasi lagi. Betul Pak. Silakan digunakan seperti itu. Jadi itu balik lagi ke pemahaman daripada investor. Dan Yes. mungkin saya juga kalau boleh saran, itu pembelian dalam berinvestasi sebisa mungkin itu jangan melakukan pembelian sekali dan sekaligus. Oh, itu Jadi dia. biasakan juga kita sebagai investor itu juga melakukan program istilahnya pembelian secara berkala. Di mana dengan melakukan pembelian secara berkala itu resiko investasi itu kita juga bisa kurangi. Jadi kayak tadi saya bilang, ETF itu langsung nyebar ke 30 nama. Yes. Oke. Tapi pembelian jangan cuma sekali dan sudah. Bulan depan kalau memang ada istilahnya rezeki lagi, berinvestasi lagi ke depan seperti itu. Jadi kunci di belakangnya itu adalah bagaimana pengelolaan kekayaan kita. Jangan hanya invest sekali dan sudah. Hanya dengan apa yang ada sekarang kita puter di situ. Enggak, tapi setiap kali ada yang masuk, tambah lagi. Dan pada saat yang sama, itu pemahaman investor terhadap alat investasi semakin baik. Oke, berarti memang tetap bisa menjadi pilihan juga untuk investasi di reksadana Pak Putut ya dengan di tengah kondisi market yang seperti ini. Pak Putut, ini sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah Anda berikan. Kemudian juga ini Terima kasih, Mas. rekomendasi yang menarik juga untuk menjadi pilihan investasi bagi masyarakat investor di tanah air. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Putut.